Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi di tempat ini. Bang Darwin terima kasih, Kak Indra terima kasih, Kak Rini, Kak Budi terima kasih. Perkenalkan nama saya Cahyana dan saya bersama dengan istri saya Eva dan anak kami Madio. Kami dari Abba Love the Best. Di sana kami diberi tugas untuk menjadi bagian dari tim equiper. Jadi kami melayani, mengequip baik di komsel-komsel dan juga membantu teman-teman di gereja-gereja lain. Dan juga dari 2021 kami ditugaskan untuk mendampingi, mengequip, mentor salah satu lokasi misi kita di Kolongan, ya, Abba Love Kolongan di Minahasa. Jadi kami melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jeff, Kak Edi, Kak Sofyan, Bang Darwin juga melayani ke sana, Kak Budi Yuwono melayani ke sana juga. Jadi kami melanjutkan semua itu. Nah, nanti kita juga akan sama-sama lihat apa yang Tuhan kerjakan. Luar biasa. Tuhan mengerjakannya luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman dan nanti istri saya dan anak kami akan membagikan foto-foto mengenai apa yang Tuhan kerjakan di ladang misi itu ya, khususnya di kasus di Kolongan di Minahasa. Satu jiwa lagi bagi Kristus. Ya. Bagi Kristus setiap jiwa berharga. Sehingga satu lagi. Bapak Ibu kalau lihat jiwa, hauslah. Berikan satu jiwa lagi bagi Kristus, besok satu jiwa lagi. Karena Kristus sangat mencintai jiwa-jiwa. Nah, kita akan sama-sama belajar fondasi firman ya. Silakan. Kepada kami diberikan ayat ini. Kisah Rasul 28. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Saya bacakan buat kita semua. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kita cermati sebentar. Sebab itu kamu harus tahu. Berarti ditujukan pada kita juga. Sebab itu kita harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu, yaitu penebusan oleh Kristus, disampaikan juga kepada bangsa-bangsa lain, suku-suku lain, kaum-kaum yang lain di luar sana. Bukan hanya kepada kita. Dan dikatakan mereka akan mendengarnya. Oh, firman sudah katakan akan jiwa-jiwa, suku-suku, kaum-kaum, bangsa-bangsa, bahasa-bahasa akan mendengar Injil dan mereka akan terima Yesus. Bahkan kita nanti akan lihat lebih jauh lagi. Bukan sekedar diselamatkan tapi mencapai sesuatu yang dicita-citakan, artinya dirancangkan oleh Allah. Nanti kita akan lihat berikutnya. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk jiwa. Ya. Untuk jiwa. Berikutnya, ini ayat yang penting. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya kita baca sama-sama yang penting Bapak Ibu Saudara. Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diselamatkan setelah itu mengoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya apa? Menjalani rencana Allah. Diselamatkan, habis itu ada tingkatan lebih tinggi lagi untuk menggenapi apa yang direncanakan. Tapi mulai dari diselamatkan. Untuk itu kita harus mengabarkan Injil dan menolong orang-orang tersebut yang kita menangkan itu. Untuk mencapai apa yang direncanakan Tuhan terhadap dia, terhadap kita semua. Berikutnya. Nah, karena itu sebabnya Allah mengutus kita kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu bisa bangsa Afrika sana, bisa bangsa Antartika sana, bisa bangsa bule sana, tapi juga suku-suku bangsa di sekitar kita. Ada banyak sekali. Kita diutus ke sana semua. Mari saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Ini saya kira ayat ini kita semua sudah hafal ya. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ya. Karena itu pergilah. Pergi, kita harus bergerak. Ya, melakukan sesuatu.
Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Injil jiwa-jiwa. Baptislah mereka. Ya. Setelah itu apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintahnya apa Bapak Ibu? Perintahnya apa? Pergi. Loh artinya perintah untuk pergi berlaku buat siapa? Bagi kita. Dan ketika kita mau menangkan jiwa, perintahnya berlaku buat siapa? Buat dia juga. Nanti ketika dia pergi, perintahnya berlaku buat jiwa yang dia menangkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perintah ini tidak berhenti di kita. Pergi jadikan semua bangsa muridku, menangkan mereka ya, baptis mereka, habis itu ajar mereka untuk apa? Melakukan yang sama. Build, kalau istilahnya kayak di build, send. Dia di build, lalu di send. Dia sendiri, dia membuild, lalu send. Istilahnya, orang yang dia menangkan lagi, build, send terus begitu. Enggak berhenti. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Ini perintah berantai. Berantai dan makin besar. 1 menangkan 2, 2 menangkan 4, 4 menangkan 8, dan seterusnya. Boom. Jadi Allah mengutus kita pergi. Berikutnya. Dan kalau Allah mengutus itu, kasih bekal. Bekalnya gak main-main. Bukan cuma bekal uang, Bapak Ibu Saudara. Lebih dari itu bekalnya ada dinamis, kuasa Roh Kudus. Dahsyat itu. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita akan menerima kuasa. Setiap yang pergi dibekalin kuasa itu. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan. Untuk bersaksi. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Berikutnya. Jadi memang setiap orang percaya memang harus melakukan pekerjaan Kristus. Firman-Nya memang begitu. Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan, apa Bapak Ibu Saudara, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Yesus kembali kepada Bapa, mengutus Roh Kudus, menyertai kita untuk melakukan pekerjaan itu di mana-mana. Jadi setiap orang percaya adalah misionaris. Yang pergi misi itu bukan cuma yang namanya misionaris itu siapa gitu yang diutus. Enggak, semua orang misionaris, semua orang diutus. Lokasi di macam-macam, ada Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Tapi yang dilakukan sama, menjadi saksi. Ke tetanggamu itu misi. Bahkan ke keluarga besar kita misi itu. Kami beberapa waktu terakhir kami juga memberikan perhatian kepada keluarga kami, keluarga besar kami, baik dari pihak istri maupun pihak saya. Itu jiwa-jiwa. Layani mereka, jangkau mereka. Jadi memang kita semua harus bergerak gitu ya, untuk melakukan menjangkau jiwa-jiwa. Berikutnya. Nah, saya mengajak kita semua melihat sedikit kembali, melihat maksud abadi Allah, maksud abadi yang besar. Kenapa kok Tuhan menyelamatkan kita? Ada satu rencana yang lebih besar. Kenapa Tuhan mau jiwa-jiwa? Ada rencana besar atas jiwa-jiwa tersebut. Berikutnya, ya kita lihat sementara maksud abadi Allah ya. Next, ya Bapak Ibu semua sudah tahu ini ya, bahwa pada waktu Allah menciptakan kita diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Itu desain. Desainnya seperti itu ya. Saya selalu berkata gini, jelek-jelek gini. Desainnya menurut gambar dan rupa Allah. Oh masih suka gak mutu gitu gambar rupa Allah? Iya. Proses bro, proses. Saya gak mau berhenti. Memang sekarang masih belum sempurna, tapi ini proses. Kita kerjakan. Jadi desain kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bentuk konkretnya apa? Nah ini berikutnya. Ini dia. Wujud konkretnya adalah serupa gambaran Kristus. Ya, ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Dia, Yesus, anak yang sulung itu, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, saudara sulung kita adalah kakak Kristus. Ya, kakak kita adalah kakak Kristus, abang Kristus. Kita adalah saudara-saudaranya. Dan kita semua harus bertumbuh ke arah keserupaan dengan dia. Ya. Wujud konkret kita adalah serupa dengan gambaran Kristus. Bahkan doa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Bapa seperti engkau dan aku adalah satu,
mereka juga satu di dalam kita. Di dalam Kristus kita boleh menyatu dengan Allah Tritunggal itu. Itu luar biasa. Gak ada yang lebih besar dari itu. Kemakmuran, kekayaan apapun, gak ada yang lebih besar dari itu. Menjadi serupa Kristus menyatu dengan Allah. Wow, itu gede banget. Dan itu rencana Tuhan, kenapa dia nyelamatin kita. Kenapa dia menghendaki jiwa-jiwa itu, karena mau dibawa ke titik itu. Bahkan dikatakan kalau Bapak Ibu pelajari kitab Wahyu itu ya, di Wahyu 20 ayat 4 itu dikatakan akan memerintah bersama-sama dengan dia. Coba Bapak Ibu ingat di Kejadian 1, 26, 28. Ciptakan menurut gambaran rupa Allah, diberkati suruh beranak cucu, menguasai bumi. Ini nanti terwujud. Pemerintah bersama Kristus dalam 1000 tahun damai. Kalau Bapak Ibu pelajari pelajaran peta zaman itu. Lalu kemudian bersama dengan Allah di Yerusalem baru, sampai kekekalan Yerusalem baru. Ini rencana yang gede banget. Jadi kalau kita menginjil, pergi itu bagian dari rencana yang sangat besar. Jadi mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Nah sekarang kita lihat, ini kan butuh proses ke sana ya. Kita lihat berikutnya. Ding ding ya. Untuk itu kita ditebus. Kan kita semua jatuh dalam dosa. Ada manusia jatuh dalam dosa. Semua manusia berdosa telah hilang kemuliaan Allah. Nomor 1, tebus dulu. Selamatin dulu, kembalikan kepada rencana semula itu. Lalu setelah ditebus ya dari dosa dan maut, kemudian next, iya itu prosesnya yang harus kita lakukan adalah setiap orang percaya diproses pada kesempurnaan dalam Kristus. Dibawa naik. 1 itu. Sambil diproses menuju serupa Kristus, dikasih tugas suruh melakukan pekerjaan Kristus, menjangkau jiwa. Kalau saya itu sederhananya gini, kita diselamatin, terus diproses menuju serupa Kristus kan, pikiran, perasaan, kehendak kita, jadi pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Sambil kita bertumbuh, sambil ngajak yang lain, itu aja. Sambil kita menuju serupa Kristus, sambil ngajak-ajak yang lain. Ya. Dan sampai apa? Sampai penuh Kristus. Sampai menjadi satu tubuh Kristus. Kami itu kalau menyederhanakan 3 amanatnya. Serupa Kristus, menuju serupa Kristus, itu amanat rasuli. Kedua, sambil melakukan pekerjaan Kristus, menjangkau jiwa-jiwa, amanat agung. Yang ketiga adalah kesatuan tubuh Kristus. Amanat rasuli bertumbuh serupa Kristus. Amanat agung menjangkau jiwa-jiwa, bangsa-bangsa. Yang ketiga adalah kesatuan tubuh Kristus. 3 itu. Nah kalau kita gambarkan dengan gambar yang lain, berikutnya seperti ini. Nah, dimulai dari salib Kristus. Kita di sini ditebus, lahir baru. Kan nggak mungkin bayi terus toh. Harus bertumbuh makin lama makin besar tuh. Makin besar semakin serupa Kristus, dikatakan karakternya semakin serupa Kristus. Penuh kasih, penuh kebenaran, dan siap-siap penuh kuasa. Tapi dimulai dari mana? Penuh kasih. Kalau lihat jiwa, pasti kasihnya bergerak. Menjangkaunya gimana? Pakai kebenaran. Disertai dengan kuasa. Itu amanat rasuli, kita bertumbuh serupa Kristus. Sambil bertumbuh, yang kedua adalah ngajak yang lain. Diajak ngikuti perjalanan ini. Masuk ke dalam, orang lain dirangkul, masuk ke dalam. Sampai menjadi kesatuan tubuh Kristus. Jadi 3 apa saja Bapak Ibu? Nomor 1, amanat rasuli, menjadi serupa Kristus. Nomor 2, amanat agung, menjangkau jiwa-jiwa, ngajak yang lain. Nomor 3, kesatuan tubuh Kristus. Nah, gereja-gereja merek apapun kalau pegang ini semua dan mengerjakan ini semua, enggak gelut. Ya, karena sibuk bekerja, bukan sibuk berkelahi. Berproses menuju serupa Kristus, ngajak yang lain, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Kita akan lihat 1 gambar lagi. Next. Bapak Ibu, saya berharap ini gambar pola kemah Musa, saya berharap di sini juga mempelajari itu ya. Kalau bagi Bapak Ibu kalau belum tahu, itu Kak Budi ahlinya itu. Kak Budi, Kak Rini itu ya. Belajar. Kenapa? Ini kalau kami di Abal of the Best, Pak Darmadi mengatakan, ini roadmap kita ya. Itu yang kami ajarkan juga baik di Best maupun juga di kolongan tempat misi kami. Ini, pola kemah Musa itu adalah pola bait Allah. Bait Allah itu siapa? Gereja Tuhan, kita
Kita tiba itulah. Polanya ya kehidupan menuju serupa Kristus itu gini. Secara sederhana, mulai dari mezbah korban bakar. Di luar ini nggak ada keselamatan. Ya, orang selamat pertama apa? Mezbah korban bakaran itu artinya menerima darah Yesus di situ, lahir baru. Habis itu kolam pembasuhan artinya apa Bapak Ibu? Baptis. Udah jelas. Apa cukup di sini? Oh tidak, itu baru langkah awal, itu baru menerima keselamatan. Langkah berikutnya harus hidup bertumbuh dalam komunitas ruang kudus, dalam persekutuan. Yaitu di ruang kudus. Di ruang kudus ada apa? Ada meja roti. Roti itu kan makanan jasmani. Kalau makan rohani, firman. Nah, ada kaki dian ada minyak sehingga menyala. Apa? Minyak dan nyala api. Urapan Roh Kudus. Dengan urapan Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kita untuk mengerjakan kebenaran. Siapa yang memimpin Roh Kudus? Nah, hidup dalam persekutuan penuh firman, penuh urapan Roh Kudus. Lalu yang terakhir, mezbah mezbah dupa. Apa yang harum bagi Tuhan? Doa, pujian, penyembahan. Itu persekutuan itu. Firman, urapan Roh Kudus, doa, pujian, penyembahan. Ini kita harus bertumbuh dalam persekutuan di sini. Wujud konkretnya apa? Kalau Kisah Rasul 20 ayat 20-31, Paulus mengajarkan ibadah raya ya, di muka umum ya. Perkumpulan pertemuan di rumah kamu, komsel, mengajar kamu masing-masing, one on one. Dah 3 hal itu. Persekutuan ruang kudus. Kita harus hidup di situ. Bertumbuh menuju serupa Kristus. Nanti kita akan disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi sambil bertumbuh, jangan lupa ajak-ajak yang lain. Pergi beritakan Injil, bawa ikut masuk. Begitu Bapak Ibu Saudara. Itu yang kami ajarkan juga baik di Dibes maupun di Kolongan. Nah, ketika kami membahas ini, pertanyaan sederhana cuma satu pertanyaannya. Masing-masing cek sendiri aja, nggak usah menghakimi. Silakan cek posisi Bapak Ibu Saudara ada di mana. Pernah suatu ketika ada kawan waktu di Kanaan di Kolongan tuh. Ayo, kan posisi kita di mana sekarang Bapak Ibu Saudara? Terus ada yang gini, waduh Kak maaf, saya kayaknya masih di luar deh. Kalau masih di luar apa yang harus dilakukan? Langsung waktu itu istrinya, ayo masuk Jo, masuk. Masuk sini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tunda-tunda. Kak saya sudah terima Yesus tapi saya belum dibaptis. Jawabannya sederhana, mari Jo baptis. Sudah begitu sudah, baptis. Langsung, Kak saya sudah di persekutuan Roh Kudus tapi masih suka keluar masuk. Jawaban sederhana, jangan keluar masuk. Tinggal dalam Roh Kudus, setia dalam komunitas. Setia dengan firman, urapan Roh Kudus, doa pujian penyembahan, kumpul bersama-sama. Ya. Terus, begitu terus. Nah, ini perjalanan kita menuju serupa Kristus. Gereja-gereja kalau mengerjakan ini semua, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Karena fokus. Berikutnya. Next, ya. Saya mengajak kita semua memaknai misi. Dari apa yang kita bahas tadi. Kalau gitu misi itu apa? Next. Berarti kalau misi itu adalah kita pergi menjangkau jiwa-jiwa toh, ya, dimanapun ya, di sekolah, di mana. Kalau kita lagi orang tua murid lagi nungguin apa namanya anak kita itu, oh itu ladang misi. Istri saya mengerjakan itu dulu. Pergi menjangkau jiwa atau bangsa-bangsa sehingga mereka satu menjadi murid Kristus yang sejati, bertumbuh bersama dalam komunitas Ruang Kudus itu. Komsel paling sederhana komsel itu. Ya. Nanti saya dalam ibadah raya, ikut pemuridan dan sebagainya. Menuju serupa Kristus itu amanat rasuli. Jadi amanat rasuli membawa bangsa-bangsa jiwa-jiwa menjalankan amanat rasuli. Yang kedua, berarti dia juga sehingga mereka ikut bergerak juga melakukan amanat agung. So perintahnya jelas, perintah berlaku buat saya juga berlaku buat Anda. Sama. Gitu. Dan kemudian membangun kesatuan tubuh Kristus. Itu gereja-gereja yang lain, ayo rangkul, kita saudara semua. Ajak untuk kembali kepada firman saja. Dengan pertolongan Roh Kudus, nanti geraknya akan sama. Jadi misi artinya adalah pergi menjangkau jiwa-jiwa sampai mereka semua menjalankan amanat rasuli, bertumbuh serupa Kristus, menjalankan amanat agung,
ikut menjangkau jiwa-jiwa. Yang ketiga merangkul kesatuan tubuh Kristus. Fokus pada 3 hal itu. Next. Nah, lokasinya di mana? Kalau firman Tuhan mengatakan dari saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Yerusalemnya orang-orang murid-murid pada waktu itu adalah ya kota mereka itu. Mereka tinggal di Yerusalem. Ya. Yudea itu provinsi lain. Yudea itu provinsinya. Samaria itu provinsi lain. Ujung bumi itu sana. Sama kita. Di mana? Ya di sini. Dimulai dari Yerusalem. Nanti di provinsi kita. Nanti di provinsi yang lain. Dan sampai ujung bumi. Bahkan perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjangkau sampai ujung bumi, katakanlah Antartika atau segera mana ya, Zimbabwe sana misalkan, anggap saja begitu. Itu ujung bumi bagi kita toh. Nah, kita menjalankan misi ke sana. Mereka berkembang, jemaatnya berapi-api. Pertanyaannya, ujung bumi kita itu bagi mereka apa? Yerusalem. Ya toh? Bagi mereka itu Yerusalem, bagi kita ujung bumi, bagi mereka Yerusalem itu. Dan mereka sama, bagi mereka dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Bergerak. Gitu. Kemanapun kita ditugaskan. Berikutnya. Pelaksananya siapa misi itu? Misionaris. Semua orang percaya adalah misionaris. Bahkan dikatakan nggak tua, nggak muda, nggak anak-anak. Lihat. Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini ada beberapa perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan itu hari Pentakosta di Yerusalem pada 2000 tahun yang lalu. Atau ada juga yang mengatakan itu sampai sekarang. Kalau kami melihat itu terus berlaku. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang terus berlaku ya. Dikatakan Roh Kudus akan tercurah ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Artinya apa? Kerucil-kerucil, orang-orang muda, orang-orang tua, itu semua dipakai Tuhan. Kenapa? Roh yang ada dalam dia, roh yang sama. Nanti kita akan lihat foto-fotonya. Tuhan luar biasa. Tuhan kalau ngasih firman kalau secara kasarannya nggak asal ngomong Tuhan itu. Benar dia. Nanti kita akan lihat bukti-buktinya. Ya. Jadi sejak dari anak-anak kecil, orang-orang muda sama orang tua semua bergerak. Berikutnya. Nah, kita akan sama-sama melihat contoh-contoh ya. Bagaimana terjadi di Kanaan. Mas Madya silahkan. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, saya melanjutkan ya. Oke, kita lihat bagaimana tadi mempersiapkan membangun jemaat di Kolongan, di Kanaan. Desanya Kanaan, tempatnya daerahnya namanya Kolongan, dari 2021 sampai sekarang. Next. Kalau kita lihat, Kolongan di mana? Minahasa, Sulawesi Utara ya. Ujung yang bintang itu. Kalau kita next lagi, kita lihat di Google Earth, Google Maps. Bapak Ibu carinya Kanaan Beach, Pantai Kanaan. Nah, itu langsung ketemu di bawah sana. Nah, desanya 2 kilo, 1,8 kilo tuh naik ke atas, naik gunung. Gereja kita ada di sana juga 200 meter dari kampungnya. Next lagi, kalau kita lihat kampungnya, nah tadi ada monumen ya di atas sana. Kalau bisa lihat, itu ngeliat desanya, kampungnya, terus ngelihat sampai ke laut di sana. Tuh pemandangannya bagus sekali. Nextnya lagi, lihat ini, kalau ke sana ketemu gerejanya. Gerejanya itu semi outdoor ya, jadi tidak tertutup seperti ini di sana. Jadi angin, matahari, silau segala macam tuh jadi sesuatu yang seru lah sebagai teman-teman misi ya. Oke, next kita lihat. Tadi kan ngomongin amanat rasuli, amanat agung, kesatuan tubuh Kristus. Kita lihat dulu gimana mempersiapkannya. Berikutnya. Pertama yang dilakukan adalah kita kami mengequip teman-teman di sana. Kepemimpinan majemuknya masih bentuknya 12 orang forum kepemimpinan. Nah, di sana dilatih forum kepemimpinan termasuk mereka juga PKS. Kemudian ada youth leadernya, ada tim inti PKS juga. Next saja boleh. Di sini ada youth leadernya juga dilatih. Mereka belajar pola kemah Musa, belajar peta zaman, punya Pak Jeff ya kan. Kemudian next lagi diajarkan lanjut ke anggota-anggota di bawahnya, dari pemimpin Komsel ke tim inti ya. Berikutnya lagi diajarkan juga di dalam Komsel. Ya, jadi anggota di Komsel juga mengajarkan kembali bagaimana ini prakteknya seperti apa, ini melakukannya seperti apa. Next,
Bahkan yang paling update kemarin adalah kami mengajarkan visi misi dan nilai-nilai. Abah Love juga. Next lagi. Nah, jadi di sana Bapak Ibu jangan salah ya. Kemarin di terakhir kami ibadah itu kita buat kuis dan akhirnya siapa yang hafal visi misi Abah Love ya kan? Orang tua maju. Banyak yang hafal loh gitu ya. Kita nggak boleh kalah tuh ya sama yang di sana juga ya. Next. Kemudian dilakukan juga dari 2021 pembinaan pasutri ya dari forum-forum ya, forum kepemimpinan. Kemudian bahkan sampai yang update kemarin adalah dibuat BPN untuk pasangan muda yang single 20 tahun ke atas dan pasutri yang belum pernah dapat pembinaan BPN. Nah, itu sangat berdampak karena ya anak muda di sana kalau Bapak Ibu tahu kebiasaannya orang di sana adalah sudah satu atap, satu rumah, tapi belum menikah, ya kan? Dan akhirnya kemarin ada 2023 berhasil mematahkan semua mitos bahwa mereka tidak bisa menjaga kekudusan dengan adanya satu pasangan yang berhasil melakukan pembinaan, melewati sampai pernikahan, menjaga kekudusan, baru habis itu berumah tangga. Puji Tuhan. Next. Nah, di ibadah raya juga eskalasi pujian penyembahannya sangat kencang, teman-teman tuh banyak jadi penari. Anak-anak muda banyak yang melayani di ibadah raya justru. Makanya ibadah youth-nya di hari Sabtu, ya ibadah minggunya sehingga teman-teman youth juga bisa ikut bersama-sama melayani, penari tamborin dan bahkan sekarang sudah jemaat sudah membuat tim profetik juga. Jadi bisa turut membantu mendorong jemaat-jemaat yang lain untuk bernyanyi, untuk bersukacita memuji nyembah Tuhan. Jadi panas, keringetan, hujan segala macam tidak jadi penghalang buat sana. Kita menikmati AC di sini, di sana AC alaminya luar biasa juga. Iya. Next. Nah, di anak youth nggak mau kalah juga. Ini rame nih mungkin 2 tahun yang lalu ya masih. Karena sekarang anak-anaknya sudah yang lulus SMK 20 tahun ke atas tuh sudah kerja, banyak yang ke Jawa, ke Semarang, Palembang, di Bali ya. Tapi sekarang nggak jadi membuat mereka kecil hati, tetapi membuat mereka justru ayo semangat, apa yang ada pada kita, ayo kita kembangkan. Dan adik-adiknya yang SMP ya, SMP masih muda baru naik, nah itu lagi dikerahkan juga untuk di ibadah youth. Berikutnya, nggak kalah juga Abah Kids. Kidsnya di sana, wah Bapak Ibu kemarin pas lagi kuis itu ya, ibu saya mimpin kuis terus dia bilang, ayo siapa yang kids mau hafal ayat? Satu panggung ini penuh tuh ayat. Anak-anak semua mundur-mundur sampai belakang, malu-malu terus sampai akhirnya maju ke depan juga berani ngomong. Dan ayat-ayatnya tuh nggak ayat-ayat gampang Bapak Ibu, ayat-ayat panjang yang susah tuh anak umur 6 tahun, SMP, SD itu, wah tuh apa ya buat kami luar biasa gitu. Mereka mau bahkan katanya saya sudah persiapkan dari rumah ayatnya mau ini, ada yang disuruhnya 1 ayat dia kasih 3 ayatnya, wah tuh totalitas gitu ya kan. Ya, next berikutnya. Nah ini juga tadi prakteknya di dalam Komsel. Justru apa yang dikerjakan di dalam Komsel adalah menghidupi gaya hidup ruang kudus, kuasa firman, doa, pujian, penyembahan. Praktek di Komsel, menumpang tangan, mendoakan, bernubuat, ya kan. Anak-anak kecil gimana? Next lagi. Anak-anak kecil nggak mau kalah. Udah dari mereka usia muda, mereka doain teman-teman mereka. Bahkan di situ ya ada yang kunjungan ke orang yang sakit. Jadi mereka datang ke rumah orang yang sakit, udah rame-rame doain bareng kakak pembinanya, ya doain teman-temannya. Oma-oma, opa-opa, bagaimana? Next lagi? Gak kalah juga, sama kayak di sini ya, Komsel Jamila ya. Nah itu mereka terus antar generasi. Dari anak-anak, anak muda, orang tua, orang senior juga. Mereka melakukan gaya hidup ruang kudus tadi, menghidup ini. Nah ini yang tantangannya juga buat kita. Ayo kita jangan kalah sama ini. Kita tetap semangat membangun fondasi yang benar ya buat kehidupan kita. Next lagi. Nah, giliran saya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kami itu dari tahun 2021 kami kalau di sana itu 4 bulan, 3 bulan. Jadi pulang ke Jakarta sebulan ya lumayan ke mall. Di sana tuh jarang mall Bapak Ibu. Wong namanya Indomaret aja harus 1 jam ya kan Kak Budi ya. Pokoknya Kak Budi tahu banget itu kan lah ya. Jadi jauh ke Manado tuh harus belanja buat sebulanan. Jadi kami kalau di orang kota bilang aduh seneng banget ya deket pantai. Kalau mereka aduh senengnya ke mall tuh.
Loh beda kan gitu ya. Kita mah itu orang Jawa bilang tuh wang sinawang. Kita ngerasa yang sana lebih oke, yang orang sana lihat kita lebih oke. Yang ada pada kita oke semuanya pokoknya ya. Nah Bapak Ibu karena kami bertiga datang ke sana, kami dikenal sebagai keluarga Tritunggal. Gitu katanya mereka, ya Allah kami keluarga Tritunggal. Jadi mereka doanya Kak Eva udah mau pulang, kami mendoakan keluarga Tritunggal. Siapa? Saya bilang gitu. Itu Pak Kius yang ngomong tuh Kak Budi, Pak Kius yang ngomong kami keluarga Tritunggal katanya. Dan Bapak Ibu amanat agung menjadi hal yang luar biasa, menjadi hal yang natural sekali di sana. Karena saya ngerasa bahwa mereka tuh andalan satu-satunya Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena keterbatasan, karena kesulitan. Mereka melihat firman itu sesuatu yang luar biasa. Mereka lahap kalau sama firman. Mereka percaya dan Tuhan lakukan itu. Jadi mereka melihat kenyataan itu. Jadi saya percaya apa yang mereka lakukan waktu mendoakan segala macam. Saya percaya satu saat kelak kuasa itu menyertai mereka dan itu sembuh. Itu satu saat saya percaya itu akan terjadi di sana. Kita akan lihat yang berikutnya. Nah Bapak Ibu, mengutus jemaat itu menjadi satu yang sangat alami. Setiap hari Minggu akan ditanya, ada yang mau pergi keluar kota? Suruh ke depan, didoakan supaya apa? Pergi ke pulang kampung atau pergi keluar kota, jangan lupa. Beritakan Yesus, itu selalu kami doakan begitu. Jadi siapapun yang pergi selalu didoakan. Jadi slogannya kami di sana adalah, jangan kasih jiwa biar atau lewat gitu ya. Jadi jangan kasih biar, mereka harus mendengar firman Tuhan dulu, harus dengar Kristus dulu gitu ya. Selanjutnya, nah jadi mendoakan atau memperjuangkan orang-orang yang datang ke kampung itu hal-hal yang menyenangkan. Jadi mereka gini, ini mereka tuh kalau lagi dalam, Ibu, saudara saya dari Lata-Lata datang, kami sekeluarga sudah menyiapkan diri, nanti dia akan bercerita kesaksian ini. Jadi kalau ada orang baru datang, mereka sudah seperti siap mencaplok. Itu gitu tuh di Kanaan tuh Bapak Ibu. Jadi mereka gak akan biarkan ada jiwa yang gak kenal Yesus gitu ya. Jadi mereka semangat kalau ada jiwa baru yang datang ke kampung mereka gitu. Selanjutnya, nah ini adalah cucu ya, cucu dia waktu omanya datang ke Kanaan dan dia senang banget karena dia bisa menceritakan tentang pola kemah Musa. Bapak Ibu, pola kemah Musa itu simple, sederhana untuk melihat bagaimana perjalanan spiritual journey kita. Jadi memberitakan Injil lewat pola kemah Musa menjadi hal yang mudah. Mereka bisa melakukannya, padahal terbatas ya pendidikan mereka, tapi mereka bisa mengerjakannya dengan baik sekali, menghidupinya juga gitu. Ini saudara datang ke rumahnya dan dia ceritakan itu gitu juga ya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu ini juga saudara-saudara papa tua, mereka nyebutnya papa tua gitu ya, bukan kakak tua ya, bukan ya, papa tua, mama tua ini pada datang, mereka mengerjakan ini semua, juga menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu kalau baptis menyenangkan karena tinggal nyemplung di di pantai, menyenangkan sekali Bapak Ibu. Ini tuh kalau udah dibaptis fotonya indah, mau dari sudut mana aja keren fotonya. Tapi yang tengah Bapak Ibu ini di kolam lele Bapak Ibu. Ini kolam lele, untung lelenya udah nggak ada ya, kalau ada bahaya gitu. Dan dia mengatakan, Ibu saya maunya di situ aja, saya mau di kolam ini aja, saya nggak usah ke pantai, nggak usah ke laut gitu. Dan tadi oma-oma yang diinjili sama cucunya itu baptisnya di mana? Di kamar mandi Bapak Ibu. Jadi ada bak gitu. Dia tuh dia merasa bahwa kalau dingin gak kuat gitu. Akhirnya kami siapin air panas jadi kami masukin gitu ya. Terus baptis. Jadi itu baptisnya di kamar mandi Bapak Ibu. Itu seru banget juga gitu ya. Jadi inilah buah-buahnya, ini banyak ya yang sudah dibaptis gitu. Selanjutnya, nah anak-anak kalau selesai komsel jam 4. Lalu mereka jam 2 sudah siap, malah kakak pembinanya diketokin. Kak, ayo kita komsel. Itu anak-anak kecil di sana seru kayak begitu. Dan mereka setelah komsel, mereka akan mendatangi keluarga mana yang sakit gitu ya. Lalu mereka pergi mendoakan. Seru lah gitu ya mereka itu. Selanjutnya, ini anak-anak kecil. Ini ada anak namanya Kayla. Kayla ini kalau misalnya, ayo Kayla kita berdoa makan. Iyo Tante Eva, lalu dia mau berdoa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam, tuh gitu tuh doanya Bapak Ibu. Doa makan loh ya, doa makan. Itu kayak mau penginjilan, kayak mau KKR, itu dia tuh. Sampai dia tuh gini, dia tanya mamanya, Mama mana lagi yang sakit? Siapa yang sakit? Jadi dia senang banget mendoakan orang sakit. Omanya, opanya, siapa juga
yang sakit dia akan doakan. Kami menyebut dia sebagai misionaris kampung karena dia senang keliling. Siapa yang sakit gitu ya. Apalagi kalau ada Pak Guru nih, Pak Guru Enggi waktu itu lagi sakit juga gitu. Wah dia doakan. Bahkan dia memimpin teman-temannya nyanyi satu lagu dulu baru mendoakan. Tuh gitu loh itu anak. Dia melihat teladan dari orang-orang tua di sana. Selanjutnya. Nah ini adalah hati misi bagi kampung. Jadi hari Kamis kami selalu doa malam, doa jemaat. Semua orang hadir di situ. Lanjutnya. Nah ini kita doa keliling. Sebulan sekali kami doa keliling. Semua diutus ke 5 titik untuk mendoakan gitu. Karena jauh-jauh ya Bapak Ibu ya. Dari pantai kami harus naik ke penginapan. Dari penginapan naik lagi untuk sampai ke kampung. Untuk gerejanya masih di ujung lagi gitu. Jadi kami masih naik lagi ke sana gitu ya. Selanjutnya ini juga bergerak di sekolah bersama dengan yayasan yang dikelola oleh Hita Abalov. Semua disesuaikan gitu ya dengan gereja gitu ya, rencana-rencana sekolahnya gitu kan. Selanjutnya ini seperti yang tadi ya, lanjut lagi. Nah anak-anak sekolah juga diajar seperti ini gitu ya. Karena banyak anak-anak sekolah yang dari desa lain juga gitu. Selanjutnya. Nah ini ada satu teman kita. Dia bersekolah di SD Kamentit. Bukan di SD Kanaan ya. Lebih banyak orang-orang teman-teman muslim. Tapi dia juga menceritakan dengan peta menuju harta karun. Ya. Anak-anak tuh seneng. Itu mau ibu guru. Kami mau lihat ruang harta karun gitu ya. Selanjutnya. Nah kami juga menjangkau yang paling baru adalah SMK Perintis mempersiapkan youth retreat kami nanti di tanggal 7 dan 8 Juli. Jadi nanti kami akhir Juni kami pergi lagi ke sana. Kami baru pulang hari Senin kemarin dan nanti akhir Juni kami akan berangkat kembali ke sana. Selanjutnya. Nah Pak Mores Garera adalah dia seorang yang senang sekali memberitakan Injil di desa-desanya dia. Karena dia bilang saudara-saudaranya belum tahu tentang hal ini. Tapi karena dia tidak bisa menggambar maka dia minta saya gambarkan gitu. Jadi saya gambarkan lalu dibawa pergi ke sana gitu ya. Selanjutnya. Ini juga misi antar pisang, misinya sih ngantar pisang tapi kemudian memberitakan Injil ya gitu. Jadi apa aja bisa dipakai Bapak Ibu, pokoknya firman Tuhan keluar gitu ya. Lanjut. Nah ini juga Pak Nejo, Pak Salmon dan Pak Reki ini lagi buat sumur. Tapi kemudian akhirnya mendoakan oma ini juga gitu. Selanjutnya. Ini juga sama, kami kemarin juga melayani di Kapataran, kami pergi mendoakan di sana dan kami terus memaintain juga dengan orang ini. Jadi nggak cuma sekali datang, tapi kami juga memaintainnya. Lanjut. Ini juga di Singkil 2 Manado, jadi pergi menengok orang sakit, akhirnya lakukan ini juga. Selanjutnya. Ini di Lata-Lata Bapak Ibu, ini di Ternate, ini di Lata-Lata juga ya. Jadi kita menjelaskan, kita menyampaikan hal itu juga. Selanjutnya, nah ini anak-anak muda kita berhasil membuat komsel di Lata-Lata, dikumpulin. Awalnya lucu banget, Kak kami kumpul-kumpul Kak. Terus orang-orang itu anak-anak pada lihat-lihat. Karena biasanya begini Kak, kalau kumpul itu pasti di tengah-tengahnya ada cap tikus. Ya, jadi dipikir apa ada cap tikus? Cap tikus ternyata lebih dari cap tikus. Ya, bukan cap tikus gitu ya. Firman Tuhan dan ternyata berkumpul nih anak-anak ini sekarang gitu dan ada komsel di Lata-Lata sekarang. Selanjutnya ini juga dia pulang ke Obi, ke rumah mertuanya dan di tengah-tengah itu ibunya lagi buat nasi bungkus. Nggak apa-apa ngomong ya tetap firman Tuhan gitu ya, membagikan tentang Kristus. Selanjutnya ini juga yang ada di Tomohon, dia juga membagikan. Lanjut lagi, anak-anak kita juga ini yang di sana yang anak kita ya. Jadi dia yang remaja yang tadi kuliah ya, lalu dia dipercayakan juga untuk melakukan ini pada anak-anak di Tomohon. Selanjutnya. Nah ini kemarin guru-guru yang habis dipanggil ya dengan ada laporan-laporan itu ke pusat perlindungan anak malah akhirnya tidak ditemukan kesalahan apapun juga dan malah mereka mendoakan tempat itu gitu. Selanjutnya, jadi ini warung, ini mereka habis makan. Yang punya warung doain, pokoknya jangan kasih biar, pokoknya firman Tuhan harus keluar gitu ya dari lidah bibir mereka. Lanjut lagi. Kesatuan tubuh Kristus kita juga mau merangkul gereja-gereja dan orang percaya lainnya. Silahkan selanjutnya. Ini di GSJA, ini ada teman-teman kita di sana di Lata-Lata. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya. Ini juga di GPDI Sangkilang dan GBI Sangkilang.
disampaikan dan akhirnya firman Tuhan, lalu kemudian ada yang baptis. Selanjutnya lagi, ini kedua gembala dan mereka mendapat Pak Jeff titip new wine buat mereka berdua ya. Selanjutnya, nah mereka juga sudah mulai dipercaya untuk mengajar di kedarologi. Waktu itu pas Mas Arief di sana ada kedarologi, beberapa teman kita diminta untuk mengajar di sana juga. Luar biasa, puji Tuhan. Selanjutnya, nah ini kemarin kami pergi misi ke Tobelo, ke Halmahera dan mulai mengajar. Jadi apa yang sudah didapat dari mereka, mereka tidak simpan sendiri, mereka mulai melakukannya lagi ya. Jadi kemana misi. Jadi dalam, kemudian mereka dulu adalah sasaran misi. Sekarang mereka yang melakukan misi ya gitu. Selanjutnya, ini tetap di Tobelo, di Kusuri waktu itu. Selanjutnya, mulai didoakan banyak orang yang ingin sekali komsel mereka gitu ya. Mereka ingin punya ada satu komunitas gitu. Selanjutnya, nah ini dia kemarin itu kita mau baptis Bapak Ibu tapi sungainya jauh dan terjal, nggak ada tempat deket. Akhirnya kita pakai apa? Terpal loh Bapak Ibu tuh, diisi airnya gini, lanjut. Tuh gitu, jadi langsung iya gitu. Terus kan airnya kadang nggak terlalu pas sama gitu. Jadi kalau pas lagi gini belum kena terus airnya kita gini. Gitu. Jadi kena. Pokoknya yang penting semua kena gitu ya. Pokoknya tenggelam gitu. Jadi kita usahakan gimana caranya. Lanjut lagi. Nah ini di BAMAK, di Badan Musyawarah Antar Gereja. Jadi kita juga ikut masuk Abalov Kanaan di gereja-gereja di situ. Selanjutnya. Ada lagi, Bapak Ibu setia di dalam proses. Karena proses itu gak enak, tapi setialah di dalam proses Tuhan gitu. Dan jangan terlalu banyak protes, gak usah mengeluh banyak karena itu malah melelahkan diri kita. Dan hargai setiap progresnya. Kenapa? Karena setiap perubahan kecil dalam hidup kita, Tuhan sedang bekerja, Roh Kudus sedang bekerja. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan,